Perkenalkan, nama saya Natasha Kristania Sagege. Saya dari Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2414201124, kelas A5. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahensolar Eskep MKes. Untuk itu, selamat menyaksikan. Apa sih derajat keasaman pH? pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Yang dimaksudkan keasaman di sini adalah konsentrasi ion hidrogen H dalam pelarut air. Nilai pH berkisar dari 0 hingga 14. Suatu larutan dikatakan netral apabila memiliki nilai pH lebih besar dari 7 dan menunjukkan larutan memiliki sifat basa. Sedangkan nilai lebih kecil dari 7 menunjukkan keasaman. Selanjutnya, cara mengukur pH larutan. Yang pertama, indikator universal. Indikator universal bisa berupa kertas atau cairan. Indikator ini mengandung senyawa organik yang akan berubah warna sesuai dengan pH tertentu. Anda bisa meneteskan cairan yang akan diukur ke dalam kertas indikator, lalu membandingkan warna yang muncul dengan skala standar di kertas tersebut. Yang kedua, pH meter. pH meter adalah alat ukur yang akurat daripada indikator universal. Cara menggunakannya adalah dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam larutan yang akan diuji. pH meter akan mengukur perbedaan potensial listrik antara elektroda pH dan elektroda referensi, lalu mengubahnya menjadi pembacaan pH. Yang ketiga, metode elektronik hidrogen. Metode ini menggunakan elektroda hidrogen, yaitu elektroda platinum yang telah menyerap gas hidrogen. Elektroda hidrogen dicelupkan ke dalam larutan yang akan diuji. Lalu potensial listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk menentukan pH. Metode ini merupakan metode standar untuk mengukur pH, tetapi kurang tepat untuk menggunakannya sehari-hari. Yang terakhir, yang keempat, yaitu perhitungan. Anda juga bisa menghitung pH larutan dengan mengetahui konsentrasi larutan tersebut. Selanjutnya, menentukan pH larutan dengan menggunakan indikator. Yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus adalah salah satu instrumen untuk mengukur, atau bahasa sederhananya, apakah suatu larutan atau sampel bersifat asam atau basa. Yang kedua, menggunakan kertas indikator. Menggunakan kertas indikator pH stick, jika cara yang dijelaskan di atas adalah hanya sebatas dalam mengidentifikasi suatu sampel apakah basa atau tidak, maka cara yang kedua ini dapat langsung membaca berapa pH dari suatu larutan yang diuji. Dan yang ketiga, menggunakan pH meter. Cara yang terakhir ini mungkin yang paling simpel dari cara yang di atas, dan hasilnya pun paling akurat, yaitu pH meter tentu fungsinya sesuai dengan namanya. Alat ini fungsinya cuma satu, yaitu sesuai namanya. Selanjutnya, jenis-jenis larutan pH. Yang pertama, larutan asam. Apabila nilai pH di bawah 7, maka disebut dengan larutan asam. Semakin kuat keasaman, nilai pH akan semakin kecil. Kekuatan keasamannya sendiri bergantung pada keasaman untuk menghasilkan ion H. Asam akan kuat jika dilarutkan dalam air yang menghasilkan ion H,
lebih banyak daripada asam lemah. Yang kedua, larutan netral. Jenis selanjutnya adalah larutan netral dengan nilai pH yang tepat di angka 7. Contoh dari jenis ini yaitu murni dan juga beberapa garam yang berasal dari asam kuat dan asam basa. Dan yang ketiga, larutan basa. Larutan basa memiliki nilai pH di atas 7. Basa yang kuat biasanya nilainya mendekati angka 14. Contohnya adalah NaOH dan KOH. Basa yang kuat biasanya jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH lebih banyak dibandingkan dengan basa yang lemah. Selanjutnya, derajat keasaman atau pH memiliki beberapa manfaat dalam keperawatan. Di antaranya, yang pertama, menjaga keseimbangan asam basa tubuh. pH tubuh yang normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Menjaga keseimbangan asam basa sangat penting untuk proses metabolisme sel yang baik. Yang kedua, merancang sistem pemberian obat. Perubahan pH tubuh dapat dimanfaatkan untuk merancang sistem pemberian obat yang peka terhadap pH. Sistem ini dapat digunakan untuk penyakit yang sulit diobati seperti kanker dan infeksi Helicobacter pylori. Yang ketiga, sebagai biomarker diagnostik. Perubahan pH jaringan atau cairan tubuh dapat digunakan sebagai biomarker diagnostik yang bermanfaat. Selanjutnya, cara mengatasi asidosis dan alkalosis. Pertama, penanganan untuk asidosis. Yang pertama, pemberian untuk natrium bikarbonat untuk meningkatkan pH tubuh. Yang kedua, pemberian obat untuk melebarkan saluran pernapasan. Yang ketiga, terapi insulin untuk mengatasi ketoasidosis. Yang keempat, terapi continuous positive airway pressure atau CPAP untuk membantu pernapasan. Lalu penanganan untuk alkalosis. Pertama, terapi oksigen. Yang kedua, pemberian obat-obatan untuk memulihkan asupan gizi. Yang ketiga, melambatkan pernapasan jika penyebabnya adalah pernapasan yang lebih cepat. Selanjutnya, cara menjaga keseimbangan pH tubuh. Langkah paling sederhana untuk memelihara keseimbangan pH yakni dengan menjaga kesehatan paru-paru dan ginjal. Caranya seperti berikut. Pertama, mengurangi konsumsi alkohol. Yang kedua, mengonsumsi obat sesuai aturan. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, mencukupi kebutuhan cairan. Yang keenam, menerapkan pola makan yang sehat. Nilai pH tubuh yang berpengaruh besar bagi kesehatan tubuh sebenarnya punya mekanisme tersendiri untuk menjaga keseimbangan pH-nya, tapi ada sejumlah kondisi yang besar mengganggu keseimbangan ini. Sekian video dari saya. Bagi teman-teman yang baru saja lulus SMK atau SMA dan masih bingung mau masuk kampus swasta yang berkualitas tinggi, jangan bimbang lagi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di Universitas Pembangunan Indonesia memiliki 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Kedua, Fakultas Pertanian. Ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Keempat, Fakultas Hukum. Kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.